Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3C akan mempresentasikan tentang emulsi. Kemudian ini ada anggota kelompok kami, dan ini pembagian tugas. Berdasar pengertian emulsi, ada beberapa definisi emulsi diantaranya yaitu menurut Pharmacopoeia edisi 6, emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair yang larut atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Sedangkan menurut Formulanium Nasional edisi 2, emulsi adalah sediaan berupa campuran terdiri dari dua fase cair dalam sistem dispersi fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cair lainnya. Umumnya dimantapkan oleh zat pengemulsi. Salah satu fase cair dalam emulsi biasanya memiliki sifat polar, seperti air, sementara fase lainnya cenderung nonpolar, seperti minyak, emulsi. Emulsi obat untuk pemberian oral umumnya terdiri dari emulsi tipe minyak dalam air atau MA dan memerlukan penggunaan zat pengemulsi khusus. Namun ada juga pengemulsi dengan tipe yang berbeda seperti air dalam minyak atau AM. Contohnya mentega dan berupa saus salad. Berdasarkan jenisnya emulsi dapat dibagi menjadi dua golongan. Emulsi minyak dalam air terbentuk saat fase diamnya berupa minyak dan fase luarnya adalah air atau MA. Pembentukan emulsi ini didorong oleh polimer hidrofilik dan surfaktan. Dua, emulsi air dalam minyak terbentuk saat fase dalamnya adalah air dan fase luarnya berupa minyak atau AM. Pembentukan emulsi ini didorong oleh surfaktan lipofilik. Kemudian ini ada data zat aktif, varian Scarlet 4R, juga dikenal dengan banyak nama lain seperti Peneanu. A4R adalah pewarna sintetis yang bisa digunakan sebagai pewarna makanan. Berbentuk padat, warna merah, tidak berbau, titik lebur, lebih dari 310 sampai kurang dari 383 derajat Celcius. pH-nya 5-9, kelarutannya 305,2 G. Kemudian, jika terhirup sediakan udara segar. Jika kontak kulit bilas dengan air, kontak mata bilas segera hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lalu ada pengembangan formula. Emosi ganda merupakan salah satu bentuk sistem penghantaran yang menarik untuk diaplikasikan pada obat, makanan, ataupun kosmetika. Nah, salah satu bentuk emulsi ganda adalah emulsi air dalam minyak dalam air. Pada sistem ini, droplet air internal berada droplet minyak berukuran lebih besar yang terdispersikan dalam fase air fase eksternal. Emulsi ganda dapat dibuat menggunakan dua jenis emulgator, rantai pendek lipofilik dan hidrofilik. Formulasi emulsi ganda dengan pendekatan ini terkadang dihasilkan emulsi ganda yang kurang stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuk potensi adanya interaksi atau kompetisi emulgator yang terabsorpsi pada antar muka droplet air internal ataupun droplet minyak pada emulsi ganda. Pencapaian stabilitas optimum emulsi ganda memerlukan kesesuaian antara karakter dari si zat aktif, fase minyak, dan fase air dan emulgator. Air digunakan sebagai pelarus, MCNA digunakan sebagai emulgator, parafin cair digunakan sebagai emulien, SPAN 80 sebagai emulgator, lalu ada PONCA 4R sebagai zat warna yang larut di dalam air atau sebagai modelnya. Emulsi primer, air dalam minyak dengan POAC 4R, SPAN 80-50%, parafin cair 44%, CMCNA 3%, air 7% menunjukkan emulsi yang paling stabil dengan nilai E paling tinggi. CMCNA merupakan polimer hidrokoloid yang dapat meningkatkan viskositas fase air eksternal pada emulsi ganda. Komposisi emulsi ganda air minyak mampu mempertahankan karakteristik emulsi primer air dalam minyak sehingga menghasilkan pelepasan PONCU 4R yang tidak berbeda signifikan.
Reaksipien yang digunakan yaitu pertama ada parafin cair sebagai fase minyak dalam pembuatan emulsi primer air dalam minyak atau AM. Yang kedua ada sepan 80 sebagai emulgator fase air eksternal dalam pembuatan emulsi primer air dalam minyak. Konsentrasi sepan 80 yang digunakan yaitu 5%, 10%, 15%, dan 20%. Sepan dengan konsentrasi 15% menghasilkan karakteristik emulsi primer atau AM yang paling baik. Yang ketiga ada karboksi metil selulosa natrium atau CmCna sebagai emulgator fase air eksternal dalam pembuatan emulsi ganda atau AMA. Konsentrasi CmCna yang digunakan adalah 1%, 2%, dan 3%. Peningkatan konsentrasi CmCna menghasilkan peningkatan viskositas emulsi ganda secara signifikan. Yang keempat ada zat warna yang digunakan ponce 4R karena larut air yang digunakan untuk menguji pelepasan zat dari emulsi ganda AMA. Pelepasan ponce 4R dari semua emulsi ganda AMA sangat kecil, yaitu 0,06 sampai 0,09% setelah 6 jam pengujian, menunjukkan potensi penggunaan emulsi ganda ini sebagai sistem penghantar lepas lambat. Next. Kemudian formula akhirnya yaitu komposisi formula emulsi air dalam minyak, airnya 40%, ponse 4R1, sepan 80 15%, parafin cair 44%. Yang kedua ada komposisi formula emulsi ganda air dalam minyak dalam air atau AMA. Airnya 16%, ponse 4R, sepannya 80%, parafin cairnya 17,6%, CmCna 3%, airnya 57%. Next. Selanjutnya ada metode pembuatan sediaan. Yang pertama itu ada pembuatan sediaan emulsi air dalam minyak. Pertama-tama menyiapkan dulu persiapan fase minyaknya dengan ditimbang minyak dan emulsifer sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan, lalu dipanaskan fase minyak hingga mencapai suhu yang diinginkan, biasanya sekitar pada suhu 40 sampai 70 Celcius untuk melarutkan emulsifer sepenuhnya jika diperlukan. Yang kedua, persiapan fase air yaitu ditimbang air, lalu larutkan air yang akan digunakan, lalu dipanaskan fase air hingga suhu yang sama dengan fase minyak untuk mencegah pendinginan mendadak saat pencampuran. Dan pencampuran awal, pertama-tama dituangkan fase air ke dalam fase minyak secara perlahan sambil diaduk terus-menerus dengan menggunakan mixer homogenizer atau blender kecepatan tinggi, lalu dengan kecepatan tinggi untuk memastikan dispersi yang baik dari tetesan air ke dalam fase minyak. Selanjutnya dilakukan pengadukan selama beberapa menit hingga terbentuk emulsi yang stabil. Waktu dan kecepatan pengadukan akan bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah bahan yang digunakan. Setelah emulsi terbentuk, biarkan campuran dingin secara perlahan sambil terus diaduk dengan kecepatan yang rendah untuk menjaga kestabilan emulsi. Selanjutnya, pembuatan emulsi ganda air dalam minyak dalam air. Yang pertama, dibuat dulu pembuatan emulsi primer atau air dalam minyak, yaitu persiapan fase minyak dengan menimbang minyak dan emulsifer sesuai dengan formulasi yang ditentukan, lalu dipanaskan fase minyak pada suhu 40-70 untuk melarutkan emulsifernya. Yang selanjutnya dibuat fase air primer, di mana ditimbang air lalu dilarutkan dengan air yang digunakan dan dipanaskan hingga suhu yang sama dengan fase minyak. Lalu dilakukan pencampuran awal, yaitu dituang fase air ke dalam fase minyak secara perlahan dan diaduk terus-menerus menggunakan mixer atau blender dengan kecepatan tinggi. Dan diaduk pengadukan ini untuk memastikan dispersi yang baik dari tetesan air ke dalam minyak. Lalu selanjutnya dibuat
pembuatan emulsi sekunder yang di mana air, minyak, dan air dilakukan persiapan fase air sekunder ditimbang air sekunder yang akan digunakan lalu ditambahkan emulsifer minyak dalam air ke dalam fase air sekunder lalu diaduk hingga homogen. Yang kedua, pencampuran emulsi primer ke fase air sekunder, yaitu secara perlahan tambahkan emulsi air dalam minyak atau emulsi primer ke dalam fase air sekunder yang mengandung emulsifer minyak dalam air sambil diaduk dengan kecepatan rendah hingga sedang. Pengadukan yang terlalu cepat dapat menyebabkan kerusakan struktur emulsi ganda. Ya, selanjutnya dilanjutkan dengan pengadukan hingga terbentuk emulsi ganda air, minyak, dan air yang stabil. Waktu dan kecepatan pengadukan akan bervariasi tergantung pada jenis jumlah bahan yang digunakan. Setelah emulsi terbentuk, biarkan campuran hingga dingin dan aduk perlahan dengan kecepatan rendah untuk menjaga kestabilan emulsi. Selanjutnya ada evaluasi sediaan. Uji yang digunakan yaitu ada 4, ada uji viskositas dengan tujuan untuk mengukur kekentalan emulsi dan untuk mengetahui stabilitas dan karakteristik alirnya. Yang kedua ada uji stabilitas, tujuannya untuk menilai ketahanan emulsi terhadap pemisahan fase selama penyimpanan. Yang ketiga ada uji determinasi, yaitu tujuannya untuk menentukan kandungan bahan aktif, parameter spesifik dalam emulsi untuk memastikan konsistensi formulasi dilakukannya yaitu dengan penentuan ukuran partikel dengan cara dynamic light scattering atau DLS dan penentuan kandungan bahan aktif dengan cara HPLC juga dapat dilakukan dengan spektrometri UPPs. Yang keempat ada uji Doppler atau ukuran tetesan, tujuannya untuk mengamati dan mengukur ukuran serta distribusi tetesan emulsi untuk mengetahui homogenitas dan kestabilan emulsi. Lalu ada hasil evaluasi. Yang pertama ada hasil evaluasi emulsi air dalam minyak atau emulsi primer. Peningkatan konsentrasi span 80 dari 5% hingga 15% menghasilkan droplet yang lebih kecil dan merata dengan sedikit agregat pada 15%. Konsentrasi di atas 15% tidak signifikan mengubah ukuran droplet tetapi meningkatkan agregat. Semua emulsi tidak menghantarkan listrik, menunjukkan fase kontinu minyak. Viskositas emulsi meningkat hingga 15% dan menurun pada 20%. Yaitu pada 5% itu kurang lebih 260,0, kurang lebih 68,6 MPAS, 10% 336,0, kurang lebih 19,6 MPAS, 15% 494,0, kurang lebih 39,0 MPAS, 20% 388,0, kurang lebih 46,2 MPAS. Konsentrasi optimal span 80 adalah 15% menghasilkan viskositas dan stabilitas terbaik. Next. Next. Selanjutnya ada hasil evaluasi emulsi ganda air dalam minyak dalam air. Evaluasi ini adalah evaluasi emulsi sekunder. Emulsi AMA dengan CMC-NA 1%, 2%, dan 3% menghantarkan listrik, menunjukkan fase kontinu air. Ukuran droplet minyak tidak signifikan berubah dengan peningkatan CMC-NA. Viskositas meningkat dengan CMC-NA 1%, 2%, 3%. Uji pelepasan ponsel 4R tidak berbeda signifikan antara konsentrasi. Stabilitas emulsi ganda AMA lebih baik daripada AM. Dengan CMC-NA 3% menunjukkan pemisahan fase terendah dan meningkatkan viskositas fase air eksternal, mengurangi koalesensi droplet minyak. Next. Jadi kesimpulannya adalah emulsi ganda AMA stabil menggunakan CMC-NA dengan emulsi primer AM 15% dengan span 80 yang paling stabil. Ketika diemulsifikasikan ke dalam fase air dengan 1%, 2%, dan 3% CMC-NA, stabilitas serupa diamati, tetapi viskositas meningkat dengan 3% CMC-NA.
Semua emulsi menunjukkan pelepasan zat warna terbatas setelah 6 jam, menunjukkan potensi penghantaran lepas lambat dan memiliki stabilitas fisik yang baik dalam uji heating cooling cycle. Next. Berikut adalah lampiran jurnal yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.